Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pembuatan pondasi pada sebuah konstruksi bangunan, lebih tepatnya rumah tinggal renovasi 1 lantai jadi 2 lantai. Kali ini kita akan membahas dan melihat proses pekerjaan pondasi pada rumah tinggal tersebut. Berapa ukuran pondasi yang dipakai, pakai pondasi dangkal atau pondasi dalam, dan sebagainya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain. Ini sebuah denah rumah tinggal. Ini lantai satunya dan ini lantai 2. Rumah ini memiliki lebar tanah yakni 5 meter, sedangkan panjangnya yakni 22 meter. Adapun untuk lantai 1 ini bagian depan ada carport, ada taman kecil samping kanan, ada teras, ada ruang tamu, ada dapur, ada ruang makan, ruang keluarga. Setelah itu kamar tidur utama beserta kamar mandi dalam, ada teras dan ada taman belakang. Ada tangga akses naik ke lantai 2 dan ada gudang di bawah tangga. Ada juga tangga servis ini menuju ke area kamar pembantu ART. Ini lantai 1, kita naik ke lantai 2, ketemu seperti ini. Lantai 2-nya. Ini ada ruang tidur. Ini balkon. Setelah itu ruang duduk, ruang keluarga di lantai 2. Ada kamar tidur lagi di belakang, kamar mandi dalam, pakai kamar mandi dalam. Lalu ada balkon, ada void akses ke taman belakang. Ini tadi untuk tangga putar. Ini lantai 2-nya. Ada kamar tidur pembantu beserta kamar mandinya. Lalu ada area cuci jemur. Sini ada akses pintu menuju ke lantai 2 antara area servis dan ruang utama. Sini ada grid-grid as bangunan. Ini grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, grid 5, grid 6, grid 7. Ini ada ukuran-ukurannya semua. Grid yang X ini ada ukuran. Setelah itu ini ada grid A, B, C, dan seterusnya. Ini ada ukuran-ukurannya juga antara grid 1 dengan yang lainnya. Kita lihat gambar strukturnya. Ini ada denah pondasi, dan ini denah kolom dan juga slope. Ini ada grid as bangunan mulai 1, 2, 3, dan sampai 7. Untuk grid X-nya. Grid Y-nya ada A, B, C, D. Ini ada jarak antar gridnya, bisa teman-teman saksikan, baik yang sumbu X maupun sumbu Y. Ada beberapa tipe pondasi. Ada PC2, ada PC1A, ada PC1. Adapun untuk jarak antar grid ini kurang lebih yakni 2,75, ini 2,25. Jadi bentangnya ini 5 meter. Untuk PC1 ini 80 x 80 x 25, setros 1 buah, panjang 9 meter. PC1A 70 x 70 x 20, setros 1 buah, panjang 6 meter. PC2 75 x 120 x 35, setros 2 buah, panjang 9 meter. Adapun ini untuk detail pondasi pelcap. Untuk PC1 80 x 80, tebal 25. Ini pakai diameter
Besinya pakai diameter 10, jarak 15, baik sumbu X mau sumbu Y maupun sumbu Y. Ini seterusnya diameter 30, panjang 9 meter. Ini yang PC1A 70 x 70, tebal 20. Kita pakai besi 10 ulir, jarak 15, baik sumbu X maupun sumbu Y. Seterus 30 cm, panjang 6 meter. Ini PC2 75 x 120, tebal 35, pakai besi sumbu X dan sumbu Y. Ini diameter 13, jarak 150. Untuk seterusnya jumlah 2, pakai diameter 30, panjang 9 meter. Dan ini untuk tulangan seterusnya pakai jumlah 5, pakai diameter 10. Untuk sengkangnya pakai diameter 6. Sekarang kita lanjut untuk melihat proses pekerjaan di lapangan seperti apa. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai pekerjaan witset dan poplang atau siku bangunan untuk rumah tinggal ini, untuk menentukan elevasi lantai terhadap jalan, grid as bangunan, yakni grid as kolom dan pondasi. Untuk lebih detail mengenai pekerjaan siku bangunan dan witset bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Setelah pekerjaan siku bangunan selesai, ini kita lanjut ke proses pekerjaan gali pondasi. Untuk pondasi pada bangunan rumah tinggal ini kita gunakan pondasi dalam, yakni strospel, karena ini berada di area bekas rawa. Untuk galian ini kita harus bongkar keramik yang lama, termasuk ada rabatan. Ini galian kita sesuaikan grid as bangunan semua. Untuk proses bongkar ini kita gunakan jackhammer, karena kalau manual nggak selesai-selesai. Kita gunakan alat bantu jackhammer seperti ini untuk membongkar lantai bangunan yang lama. Setelah itu kita lanjut ke proses pekerjaan pondasi setros. Ini proses pengeboran strospel. Jadi untuk strospel ini bornya secara manual seperti ini. Ini nanti kita targetkan di kedalaman 9 meter sesuai desain rencana struktur. Untuk diameter kita pakai 30 cm. Dan ini proses pembesian untuk strospelnya. Untuk besi utama kita gunakan besi 10 mili. Bisa pakai besi polos ataupun pakai besi 10 mili yang ulir. Untuk jumlahnya ini 6 biji dalam satu setros. Untuk sengkang atau begelnya ini kita buat spiral. Kita gunakan besi dengan ukuran 6 mili. Satu lonjor 6 mili 12 meter. Ini kalau kita buat spiral seperti ini bisa untuk panjang 4 meter setros. Kalau satu setros ukurannya 9 meter, maka kita butuh 2/4 spiral. Untuk proses pengecoran strospel kita gunakan pengecoran secara manual. Kita buat beton sendiri di set dengan perbandingan campuran, yakni 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Kita gunakan mutu yang bagus, pasirnya pasir Lumajang, kerikilnya dengan ukuran atau perbandingan 1:2. Untuk mutu beton yang didapat, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas mengenai mutu campuran 1:2:3. Ini untuk strospelnya kita beri casing pipa seperti ini. Kurang lebih kedalaman 1,5 sampai 2 meter untuk menjaga agar tidak ada tanah yang longsor masuk pada strospel. Kalau sampai tanah masuk bercampur dengan beton, resikonya mutu beton juga akan berkurang. Makanya kita beri casing seperti ini. Dan setelah setros ini kita cor, seperti ini hasilnya. Bisa teman-teman saksikan besi dari
tulangan utama setros ini kita munculkan kurang lebih 40-50 cm dari dasar galian. Nantinya berfungsi untuk kekuatan pondasi pelkap. Jadi nanti tulangan utama setros ini kita kaitkan pada besi pelkap agar besi pelkap tidak mudah bergeser saat ada pergerakan tanah. Banyak teman-teman yang menanyakan apakah renovasi rumah tinggal itu jauh lebih mahal daripada bangun dari nol. Kalau apple to apple, pastinya lebih murah bangun di tanah yang kosong daripada renov dari rumah satu lantai jadi 2 lantai. Kita tahu sendiri untuk renov itu bongkar, kita perlu biaya untuk bongkar dinding dan lain sebagainya. Belum lagi buang puing dari dinding tersebut. Kalaupun puing itu kita pakai sebagai urukan, itu juga beresiko menghambat pekerjaan. Belum lagi nanti kalau kita mau buat pondasi, itu kita bisa ketemu pondasi yang lama. Seperti contoh ini. Ini seharusnya pondasi BC2 dengan ukuran 70 kali 120. Ini pondasinya jadi lebih besar, persegi 120 kali 120 karena setrosnya ini jaraknya berjauhan karena di tengah-tengah ada pondasi lama, yakni pondasi cakar ayam. Makanya setrosnya menjauh seperti ini, resikonya pelkapnya jadi lebih besar. Dan ini sebagian pekerja sudah mulai merakit besi pelkap. Ini besi pelkap kita gunakan besi diameter 13 untuk yang pelkap isi 2. Ini dia tadi yang pembesaran pelkap. Ini ukurannya akhirnya 120 kali 120. Tingginya 35. Ini pakai besi 13 ulir. Baik sumbu X maupun sumbu Y. Kalau yang PC2 normal seperti ini PC2 normal, tidak ada kendala. Ini juga pakai besi diameter 13 ulir. Ini ukurannya 75, ke sana 120. Tebelnya 35. Ini pakai besi 13 ulir yang sumbu X. Yang sumbu Y juga pakai besi 13 ulir. Sama. Sebelum kita cor untuk pondasi pelkap, ini besi kolom utama harus sudah masuk. Ini adalah setting untuk pembesian kolom. Kita sesuaikan dengan grid as bangunan. Ini kita pasang bagel kolom pada besi pelkap seperti ini. Lalu nanti untuk besi tulangan utama kolom kita masukkan pada pondasi pelkap. Dan nantinya seperti ini jadinya. Jadi untuk besi utama kolom ini kita setting, kita buat masuk pada pondasi pelkap sebelum kita cor pondasinya. Ini besi utama jumlahnya 8 pakai besi diameter 13. Ini ada kaitnya di bawah. Kaitnya kurang lebih 30 cm, ini diikat pada pondasi pelkap pada besi bagian bawah. Dan ini bagelnya pakai diameter 8. Setelah proses pembesian pelkap selesai dan kita checklist pembesiannya dirasa sudah oke, bisa kita lanjut ke proses pengecoran pondasi pelkap. Untuk proses pengecoran pondasi pelkap juga kita lakukan secara manual, set mix di lapangan dengan perbandingan campuran 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Adapun pasir yang kita gunakan yakni pasir Lumajang. Untuk kerikilnya ini kerikil ukuran 12 batu split 12. Untuk semennya kita gunakan semen 3 roda. Pada saat proses pengecoran sedang berjalan, ini vibratornya rusak dan akhirnya kita gunakan alat bantu besi untuk proses pemadatan. Dan ini pelkap yang sudah kita cor. Dan ini pembesian kolom sudah berdiri.
Ini kolom tipe K1. Ini bell cap dengan ukuran 75 kali 120. Untuk pengecoran manual ini memang cukup menyita waktu dan juga tenaga. Tapi mau bagaimana lagi, karena volumenya cukup sedikit, jadi kita cor secara manual. Dan seperti ini hasilnya. Pondasi bell cap sudah kita cor. Ini yang ukuran PC2 dan ini kolom pipih model L. Itu dia juga suntik pondasi berada di bawah dinding existing, dinding yang lama. Jadi kolom yang baru ini kita bobok dinding yang lama dan pondasinya masuk pada dinding yang lama. Itu juga bell capnya sudah kita selesaikan. Ini juga pondasi bell capnya masuk pada dinding bata yang lama. Dan untuk kolomnya juga masuk pada dinding bata yang lama. Jadi karena ini renovasi, dinding yang sisi tepi kita pertahankan. Tidak kita bongkar. Akhirnya seperti ini. Pondasi bell cap masuk pada dinding yang lama, termasuk kolomnya. Nantinya kita akan bahas mengenai pembesian kolom pada rumah tinggal ini. Demikian proses pembuatan pondasi pada sebuah renovasi rumah satu lantai dijadikan 2 lantai, atau istilahnya suntik pondasi. Tadi kita bahas mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.